Halo pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Kali ini saya berada di suatu tempat di lereng barat daya Gunung Merapi, dan Gunung Merapi ada di belakang sana ya, jadi tidak kelihatan di kamera ini. Lokasi ini memang termasuk bagian yang agak terbatas begitu ya, makanya saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi ini di lereng barat. Dan kita barusan semalaman begadang di sini mencari foto, video, dan hasilnya tidak mengecewakan. Dan yang lebih istimewa lagi, pagi ini saya bersama senior fotografer freelance, pemburu foto dan video Merapi, yang Anda jangan kaget, sudah kira-kira 2 tahun 8 atau 9 bulan berjalan, tidak pernah putus mendokumentasikan apa yang terjadi di Merapi, dan spotnya tidak pernah geser-geser dari lereng barat Merapi. Beliau adalah Mas Dwikon Sastro ya, nama bekennya itu. Jadi Anda bisa melihat karya-karya beliau ini di akun Instagramnya dengan nama yang sama, Dwikon Sastro. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Gimana ini semalaman kita di sini? Ya lumayan dingin. Dingin, dan pagi ini memang dingin ya, anginnya agak kencang dan hawanya ya. Ini kita pakai double jacket Mas Dwikon, kebetulan udah dilepas, tapi kita semua pakai double jacket juga ya. Mas Dwikon ya. Kita pengen tahu, atau saya pengen tahu ya, perjalanan 2 tahun 8 bulan dan itu terus menerus ya, mungkin jedanya nanti bisa diceritakan ya. Ya. Itu kenapa sih kok sampai segitu panjangnya Mas Dwikon ini tekun betul gitu ya mendokumentasikan Merapi dan erupsinya ya? Ya, jadi begini, sebelum saya memotret Merapi atau mendokumentasikan Merapi, sebelumnya saya ke Semeru dulu pada tanggal 4 Desember. 4 Desember itu Semeru erupsi besar kan? Ya, betul. Saya 3 hari di sana, kemudian saya pulang ke Jogja, dan kemudian awal Januari itu BPBTKG mengumumkan bahwa status levelnya Merapi waspada ya, berarti belum jaga ya, masih waspada. ya. Kemudian pada tanggal 6 Januari itu muncul titik api pertama kali, saya masih ingat itu. Tanggal 6 ya, 6 Januari 2021. Ya, oke. Muncul titik api pertama, kelihatan dari jauh ya, dari rumah saya kelihatan. Kemudian tanggal 7-nya saya mulai naik. Tanggal 7-nya saya mulai naik. Di pertama kali motret tidak dari Ngori sini, tidak di Baradaya, tetapi di Berubuhan, di sana di bekas desa, namanya Berubuhan. Iya, di sana saya motret dari sana, tapi 3 hari di sana, tapi terhalang kabut dan hasilnya tidak begitu memuaskan. Dan terlebih lagi, ternyata saya motret di sana itu di bekas kuburan. Jadi iya. Saya baru tahu paginya itu, loh kok aku nang jejer kijing gitu loh. Jadi itu pertama kali di spot itu ya? Ya. Jadi tidak tahu ya kalau itu tidak makam tahu. Ya, jadi karena saya sore naik sampai di Berubuhan sudah malam, kemudian belasak, akhirnya saya dapat spot bagus, dan sudah semalaman di situ. Paginya baru sadar, kok kuburan, tapi itu kuburan lama ya. Artinya di Berubuhan itu sendiri kan nama dusun, bekas dusun yang musnah kena erupsi pada tahun 61. Jadi erupsi 61 itu yang Berubuhan itu termasuk satu dusun yang lenyap ya? Ya. Nggak ada penghuninya ya? Nggak ada. Jadi ada 10 dusun di lereng Baradaya ini yang musnah pada tahun 61, April 61.
Jadi ada Patuk, Kumbulrejo, Berubuhan, kemudian Ngori sini, kemudian Garjo, kemudian Tegalweru, kemudian Gesik, kemudian Dadapan, lalu saya lupa sisanya. Nah, yang pertama kali motret di Berubuhan. Kemudian saya bergeser naik ke atas karena alasan terhalang kabut, dan akhirnya saya ada di lereng barat daya Merapi ini. Dan saya pindah-pindah dari tempat sesuka hati saya, itu mana yang nyaman buat saya, yang masih berada dalam jarak aman dengan guguran lava pijar Merapi. Saya pindah-pindah, bahkan sampai di ujung barat sana, ya itu ternyata di sana juga ada bekas kuburan. Saya pernah juga motret di sana, ternyata paginya baru tahu kalau kuburan. Jadi bekas perkampungan yang dulu orang mungkin ya punya pemakaman di situ gitu ya. Ya, jadi menurut cerita dari para sesepuh desa di desa bawah ya, di desa Kaliurang sama desa Gimbal yang pernah saya ajak ngobrol, karena ketemu di sini mereka mencari rumput. Mereka menceritakan bahwa sini dulu desa dusun ya, dusun yang terjang erupsi pada tahun 61 pada bulan April. Yang selamat itu ditransmigrasikan ke Lampung. Yang tidak transmigrasi ikut saudara-saudaranya yang ada di bawah. Nyebar gitu ya. Ya, nyebar. Jadi mulai dari tanggal 7 itu Januari sampai ya, hari ini itu saya sempat mengalami jeda yang cukup intensif itu pada saat dinyatakan COVID. Oh, pandemi COVID. Saya nggak bisa kesini karena lockdown. Di mana-mana ditutup ya. Ya, tempat tinggal saya lockdown. Mau masuk desa Kaliurang itu juga lockdown. Ya, praktis saya nggak bisa kesini sekitar seminggu lebih, hampir 10 hari. Tapi akhirnya setelah agak longgar, saya bisa naik lagi mendokumentasikan erupsi Merapi setiap malam. Mengapa setiap malam? Karena lava pijarnya memang hanya nampak pada saat suasana gelap, yaitu malam. Iya. Ya. Dan paling indah itu ya kalau kita lihat malam ya. Iya, guguran lava pijarnya ya kelihatan eksotik. Iya. Dan karena itu peristiwa alam, saya ingin sekali mendokumentasikan, dan ini memang sengaja saya lakukan semampu saya ya. Artinya sampai kapan erupsinya akan berhenti, dan sampai dengan pagi ini ternyata erupsinya masih berjalan terus. Kalau dirunut ke belakang, sebenarnya saya motret erupsi Merapi itu mulai dari tahun 2006. Ya, itu berarti 2006 yang sebelum gempa. Belum gempa itu berarti yang Gegerboyo itu ya? Ya. Jadi runtuh itu ya? Yang bukan. Yang Kaliadem itu kan? Saya motretnya waktu itu masih di Tunggularum, dari Tunggularum, dari pinggir kali di tebing, bersama-sama dengan para jurnalis waktu itu. Ada Mas Oblo, ada Weda dari EPA, kemudian ada Wawan Kompas, kemudian ada Bea, ya. Dan waktu itu paginya gempa itu ternyata gempanya bukan berasal dari gunung meletus, tetapi gempa Bantul waktu itu. Iya. Orang bingung ya. Orang selatan dikiranya Merapi ya, gempa Merapi, orang sini tsunami gitu. Terus kemudian motret erupsi Merapi lagi 2010 ketika meletus besar ya. Meletus besar ya. Ya, itu yang bencana besar yang Mbah Marijan itu bersama dengan warga Kaliadem dan sekitar tangganan Petung ya. Ada sekitar berapa itu, 400-an orang meninggal dengan
desanya Luluh Lantak. Saya memotret itu di sana juga berbulan-bulan, dari mulai akhir Oktober, 23 Oktober waktu saya masih ingat, sampai dengan Desember saya masih motret. Nah, ini tuh yang apa yang memikat itu apa sih sebetulnya buat Mas Dikun sendiri secara pribadi? Ya kalau kita lihat sih, mungkin di antara ribuan foto yang sudah dikolase itu kan tidak ada satupun yang sama persis kan, mestinya. Betul. Ya? Itu uniknya sebuah peristiwa alam. Ya. Jadi setiap hari saya motret, kalau dilihat dari lelehan lava pijarnya, kalau orang melihat secara sekilas atau orang awam hanya melihat, oh kok minggu yang ngono kuwi, bosen. Buat saya enggak, karena itu pola aliran lava, kemudian pola guguran itu tidak akan pernah sama, dan itu menarik untuk dikaji, dipelajari. Dan saya ngobrol dengan banyak teman-teman yang juga ada di antaranya para geolog, ya, dan saya juga pernah ngobrol dengan Mbah Rono. Kebetulan saya pernah bantu Mbah Rono waktu Mbah Rono membuat buku. Ya, waktu itu saya diminta tolong Mbah Rono. Waktu itu tandem dengan Mbak Rere ya. Oh, Rere ya. Antara ya. Ya, Mbak Regina Rere. Nah, saya motret, Mbak Rere juga motret, juga nulis. Nah, buat saya Gunung Merapi atau gunung berapi dimanapun, terutama yang di sekitar kita ini di Merapi ini, banyak yang bisa dipelajari di sana, dari pola lelehan lava pijar, kemudian kandungan material yang terdapat di lava pijar itu. Tapi itu bukan porsi saya untuk mempelajari. Saya hanya memotret saja, mendokumentasikan, karena mungkin foto ini tidak sekarang ini mungkin belum ada nilainya. Tetapi kelak foto ini menjadi bagian penting dari sejarah erupsi Merapi yang terdokumentasikan. Ya, kalau kita melihat ada banyak foto-foto lama yang unik. Ya, kalau kita pernah melihat di perpustakaannya KITLV Leiden, Belanda ya, Universitas Belanda. Kebetulan di sana punya perpustakaan digital yang bisa diakses dari internet. Itu kan foto-foto lama, termasuk diantaranya ada beberapa foto Merapi yang mungkin fotonya itu mungkin sudah berumur hampir 100 tahun ya. Ratusan tahun ya, satu abad ya. Nah, saya juga demikian. Saya memotret ini, kelak mungkin foto itu akan bicara. Jadi generasi yang akan datang mungkin bisa melihat. Karena kebetulan kan foto-foto saya juga tidak hanya saya unggah di sosmed, tetapi di Instagram terutama, tapi juga ada beberapa institut di luar yang juga membutuhkan foto saya, dan mereka mengangkat ya untuk kepentingan penelitian ya. Ya, untuk kepentingan dokumentasi gunung. Jadi ada semacam, jadi ada institut vulkanologi di Spanyol, itu yang rutin saya kirimi karena dia minta sebulan sekali. Kemudian satu institut dari Amerika yang Smithsonian kalau nggak salah, itu juga sebulan sekali, dan biasanya foto-foto yang erupsi besar. Kalau tidak ada erupsi besar ya lelehan yang besar. Dan Merapi erupsi kali ini sangat unik ya, karena sifatnya efusif, hanya lelehan. Ya, para pakar geologi, pakar gunung berapi mengatakan bahwa sejauh tidak mengandung gas, sifatnya hanya lelehan.